Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta, jurusan PJJ Informatika Teknik Komputer. Kali ini saya akan membuat sebuah presentasi mengenai soal ujian akhir semester atau UAS. Baik, langsung saja kita mulai. Ini saya mengerjakan mata kuliah atau matkul data mining. Ini dapat soal ujian, terdapat 4 soal ujian. Yang pertama, jelaskan dengan kod dan gambar Grips DM. Dan 1B, carilah jurnal ilmiah 1 tentang implementasi data mining dan Grips DM. Tidak boleh sama, jika sama maka tidak dinilai. Dan yang kedua, gambarkan dan sebutkan serta jelaskan peran utama data mining atau roles data mining dengan lengkap. Ini yang B, jelaskan dengan lengkap kategorisasi algoritma data mining, supervised learning, unsupervised learning, dan semi supervised learning. Kemudian yang ketiga, buatlah skema atau diagram atau gambar dan penjelasannya tentang proses utama data mining dengan lengkap. Dan yang keempat, lakukan training pada data swasta. Di sini yang diminta adalah perusahaan dalam dan luar negeri dengan algoritma yang tepat. Pilih dari 5 fungsi utama data mining, yaitu diantaranya estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Yang B, data bisa ditarik dari core data atau operator Excel. Kemudian yang C, tampilkan himpunan data atau dataset dan pengetahuan pola model yang terbentuk. Dan D, gunakan metodologi Grips DM dalam memproses hasil. Ini dapat halaman verifikasi dan kata pengantar. Itu membahas tentang perkembangan data mining dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian daftar isi, ini saya cantumkan semua daftar isinya. Kemudian lembar jawaban ujian, terdapat bab 1, yaitu proses penambangan data berbasis metodologi Grips DM. Yang pertama, proses penambangan data, mana proses penambangan data tersebut di sini terdapat langkah, yaitu 6 langkah. Itu langkah pertama, business understanding, langkah kedua data understanding, langkah ketiga data preparation, langkah keempat modeling, langkah kelima evaluation, dan deployment. Ini diceritakan pada akhir tahun 1980-an sebagian besar terjadi pada tahun 1990-an. Bidang ini masih penambangan data ini masih dalam pertumbuhan. Penambangan data masih didefinisikan dan disempurnakan. Itu sebagian besar merupakan konglomerasi longgar model data, algoritma analisis, dan output ad hoc. Pada tahun 1999, beberapa perusahaan besar termasuk pembuat mobil Daimler-Benz, penyedia asuransi Ora, produsen perangkat keras dan perangkat lunak NCR Ford,
dan pembuat perangkat lunak statistik SPSS INC mulai bekerja sama untuk memformalkan dan membakukan pendekatan untuk penambangan data. Hasil pekerjaan mereka adalah CRIPS-DM, yaitu proses standar cross industry untuk data mining. Walaupun para peserta dalam pembuatan CRIPS-DM tentu memiliki kepentingan dalam perangkat lunak dan perangkat keras tertentu, prosesnya dirancang secara independen dari alat tertentu. Itu ditulis sedemikian rupa sehingga bersifat konseptual, sesuatu yang dapat diterapkan secara independen dari alat atau jenis data tertentu. Proses ini terdiri dari 6 langkah atau fase, seperti yang diilustrasikan pada gambar 11. CRIPS-DM adalah metodologi data mining yang sangat populer. Ini terdiri dari 6 tahap, yaitu pemahaman bisnis atau business understanding, pemahaman data atau data understanding, persiapan data atau data preparation, pemodelan atau model, evaluasi atau evaluation, dan penyebaran atau development. CRIPS-DM menekankan kerja tim yang melibatkan pengambil keputusan bisnis, analis data, dan ahli domain. Dunia industri yang beragam bidangnya memerlukan proses yang standar yang mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis. Proses tersebut harus dapat digunakan di lintas industri atau cross industri dan netral secara bisnis. Tool dan aplikasi yang digunakan serta mampu menangani strategi pemecahan masalah bisnis dengan menggunakan data mining. Pada tahun 1996, lahirlah salah satu standar proses bina data mining yang kemudian disebut dengan The Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRIPS-DM. Kemudian CRIPS-DM langkah 1, yaitu understanding business atau pemahaman bisnis. Langkah pertama dalam CRIPS-DM adalah pemahaman bisnis, atau apa yang akan disebut dalam teks ini sebagai pemahaman organisasi. Karena organisasi dari semua jenis, bukan hanya bisnis, dapat menggunakan penambangan data untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Langkah ini sangat penting untuk hasil penambangan data yang sukses, tetapi sering diabaikan ketika orang mencoba terjun langsung ke penambahan data mereka. Ini tentu saja wajar, kita sering ingin menghasilkan beberapa hasil yang menarik. Kami ingin menemukan jawaban, tapi Anda tidak akan mulai membangun mobil tanpa terlebih dahulu menentukan apa yang Anda ingin kendaraan lakukan, dan tanpa terlebih dahulu merancang apa yang akan Anda bangun. Pertimbangkan kalimat yang sering dikutip ini dari Alice Adventures in Wonderland karya Lewis Carroll. Maukah Anda memberitahu saya ke arah mana saya harus pergi dari sini? Itu sangat tergantung pada kemana Anda ingin pergi, kata si kucing. Aku tidak terlalu peduli di mana, kata Alice. Maka tidak masalah ke arah mana Anda pergi, kata si kucing. Selama aku sampai di suatu tempat, Alice menambahkan sebagai penjelasan. Oh, kau pasti akan melakukannya, kata si kucing, jika kau hanya berjalan cukup lama. Memang Anda dapat menambang data sepanjang hari dan hingga malam hari, tetapi jika Anda tidak tahu apa yang ingin Anda ketahui, jika Anda belum mendefinisikan pertanyaan apapun untuk dijawab, maka upaya penambangan data Anda cenderung tidak membuahkan hasil. Mulailah dengan ide-ide tingkat tinggi. Apa yang membuat pelanggan saya mengeluh begitu banyak? Bagaimana saya bisa meningkatkan margin keuntungan print saya? Bagaimana saya bisa mengantisipasi dan memperbaiki kekurangan manufaktur dan dengan demikian menghindari
pengiriman produk yang cacat, mengucapkan tujuan dan persyaratan proyek dengan jelas dalam hal bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. Terjemahkan tujuan dan batasan ini ke dalam perumusan definisi masalah penambangan data. Kemudian terjemahkan tujuan dan batasan ini ke dalam perumusan definisi masalah penambangan data dan merancang apa yang akan Anda bangun. Dari sana Anda dapat mulai mengembangkan pertanyaan yang lebih spesifik yang ingin Anda jawab, dan ini akan memungkinkan Anda untuk melanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu PhDM, data understanding atau pemahaman data. Seperti halnya pemahaman organisasi, pemahaman data adalah kegiatan persiapan dan terkadang nilainya hilang pada orang. Jangan biarkan nilainya hilang pada Anda. Bertahun-tahun yang lalu, ketika pekerja tidak memiliki komputer mereka sendiri atau beberapa komputer duduk di meja mereka atau pangkuan atau di saku mereka, data terpusat. Jika Anda memerlukan informasi dari penyimpanan data perusahaan, Anda dapat meminta laporan dari seseorang yang dapat meminta informasi tersebut dari database pusat atau mengambilnya dari lemari arsip perusahaan dan memberikan hasilnya kepada Anda. Penemuan komputer pribadi, workstation, laptop, komputer, tablet, dan bahkan smartphone masing-masing telah memicu perpindahan dari sentralisasi data. Ketika hard drive menjadi lebih besar dan lebih murah secara bersamaan, dan karena perangkat lunak seperti Microsoft Excel dan Access menjadi semakin mudah diakses dan lebih mudah digunakan. Data mulai menyebar ke seluruh perusahaan. Seiring waktu, penyimpanan data beragam menjadi berserakan di ratusan bahkan ribuan perangkat, diasingkan dalam spreadsheet manager. Pemasaran, database, dukungan pelanggan, dan sistem file sumber daya manusia. Seperti yang dapat Anda bayangkan, ini telah menciptakan masalah data multifaceted. Pemasaran mungkin memiliki data luar biasa yang dapat menjadi aset berharga bagi manajemen senior, tapi manajemen senior mungkin tidak menyadari keberadaan data karena teritorialisme di pihak departemen pemasaran, atau karena orang-orang pemasaran tidak berpikir untuk memberitahu para eksekutif tentang data yang telah mereka kumpulkan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang berbagai informasi atau ketiadaan antara hampir semua dua unit bisnis dalam suatu organisasi. Dalam istilah corporate Amerika, istilah silos sering digunakan untuk menggambarkan pemisahan unit ke titik di mana berbagi dan komunikasi antar departemen hampir tidak ada. Tidak mungkin penambangan data organisasi yang efektif dapat terjadi ketika karyawan tidak tahu data apa yang mereka miliki atau bisa miliki, yang mereka miliki, atau di mana data tersebut saat ini berada. Dalam bab ini kita akan melihat lebih dekat pada beberapa mekanisme yang digunakan organisasi untuk mencoba membawa semua data mereka ke lokasi umum. Ini termasuk database, data mart, dan data warehouse. Namun memusatkan data saja tidak cukup. Ada banyak pertanyaan yang muncul setelah data organisasi telah dikoral. Dari mana data itu berasal? Siapa yang mengumpulkannya? Dan apakah ada metode pengumpulan standar? Apa arti berbagai kolom dan baris data? Apakah ada akronim atau singkatan yang tidak diketahui atau tidak jelas? Anda mungkin perlu melakukan penelitian dalam fase persiapan data dari aktivitas penambangan data Anda. Terkadang Anda perlu bertemu dengan pakar materi pelajaran di berbagai departemen untuk mengungkapkan dari mana data tertentu berasal, bagaimana mereka dikumpulkan, dan bagaimana mereka telah dikodekan dan disimpan.
sangat penting bagi Anda untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan data juga. Pepatah lama ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Tidak berlaku dalam penambangan data. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap bisa lebih buruk daripada tidak sama sekali. Dalam aktivitas penambangan data, karena keputusan berdasarkan data parsial atau salah cenderung merupakan keputusan parsial atau salah. Kumpulkan data, gunakan analisis data eksplorasi untuk membiasakan diri dengan data dan menemukan wawasan awal. Mengevaluasi kualitas data. Jika diinginkan, pilih subset yang menarik yang mungkin berisi pola yang dapat ditindaklanjuti. Kemudian setelah Anda mengumpulkan, mengidentifikasi dan memahami hasil data Anda, maka Anda dapat terlibat dalam DCDM langkah ketiga, yaitu data preparation atau persiapan data. Data datang dalam berbagai bentuk dan format. Beberapa data numerik, beberapa dalam paragraf teks, dan yang lainnya dalam bentuk gambar seperti diagram, grafik, dan peta. Beberapa data bersifat anekdot atau naratif, seperti komentar pada survei kepuasan pelanggan atau transkrip kesaksian saksi. Data yang tidak ada dalam baris atau kolom angka tidak boleh diabaikan. Terkadang format data non-tradisional bisa menjadi yang paling kaya informasi. Meskipun baris dan kolom akan menjadi salah satu tata letak kami yang paling umum, kami juga akan masuk ke penambangan teks di mana paragraf dapat dimasukkan ke dalam rapid miner dan dianalisis untuk pola juga. Persiapan data melibatkan sejumlah kegiatan. Ini mungkin termasuk penggabungan dua atau lebih kumpulan data bersama-sama. Mengurangi kumpulan data menjadi hanya variabel-variabel yang menarik dalam latihan penambangan data tertentu. Menggosok data bersih dari anomali seperti pengamatan pensilan atau data yang hilang, atau memformat ulang data untuk tujuan konsistensi. Misalnya, Anda mungkin telah melihat spreadsheet atau database yang menyimpan nomor telepon dalam berbagai format. Di sini terdapat tabel 1.1, yaitu database nomor telepon. Di sini dalam mengelompokkan nomor telepon tersebut menggunakan sebuah tanda kurung, buka kurung dan tutup kurung, atau garis miring dan strip dan strip dan titik dan spasi atau tanpa spasi. Masing-masing menawarkan nomor telepon yang sama tetapi disimpan dalam format yang berbeda. Hasil dari latihan penambangan data kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang baik dan bermanfaat ketika data yang mendasarinya sekonsisten mungkin. Siapkan dari data meta awal, kumpulan data akhir yang akan digunakan untuk semua fase berikutnya. Pilih kasus dan variabel yang ingin Anda analisis dan itu sesuai untuk analisis Anda. Melakukan data cleaning, integration, reduction, dan transformation jadi sudah siap untuk alat pemodelan. Persiapan data dapat membantu memastikan bahwa Anda meningkatkan peluang Anda untuk hasil yang sukses ketika Anda mulai. Ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 4, modeling atau pemodelan. Pemodel dalam data mining setidaknya adalah presentasi komputerisasi dari pengamatan dunia nyata. Model adalah penerapan algoritma untuk mencari, mengidentifikasi, dan menampilkan pola atau pesan apapun dalam data Anda. Ada dua jenis dasar atau tipe model dalam penambangan data, yang mengklasifikasikan dan yang memprediksi. Ini terdapat gambar 1.2, yaitu jenis model data mining. Seperti yang Anda lihat pada gambar 1.2, ada beberapa tumpang tindih antara jenis model yang digunakan data mining. Misalnya, buku ini akan mengajarkan Anda tentang decision tree. Decision tree adalah model prediktif yang digunakan untuk menentukan atribut mana dari kumpulan data tertentu yang merupakan indikator terkuat dari hasil tertentu.
Hasilnya biasanya dinyatakan sebagai kemungkinan bahwa pengamatan akan jatuh ke dalam kategori tertentu. Dengan demikian, decision tree bersifat prediktif, tetapi mereka juga membantu kami untuk mengklasifikasikan data kami. Ini mungkin akan lebih masuk akal ketika kita sampai ke bab tentang decision tree. Tetapi untuk saat ini penting untuk memahami bahwa model membantu kita untuk mengklasifikasikan dan memprediksi berdasarkan pola yang ditemukan model dalam data kita. Model mungkin sederhana atau kompleks. Mereka mungkin hanya berisi satu proses atau aliran, atau mereka mungkin berisi subproses. Terlepas dari tata letaknya, model adalah tempat penambangan data bergerak dari persiapan dan pemahaman ke pengembangan dan interpretasi. Pilih dan terapkan pemodelan yang sesuai teknik, mengkalibrasi pengaturan model untuk mengoptimalkan hasil. Ingat, itu sering beberapa teknik yang berbeda dapat digunakan untuk masalah penambangan data yang sama. Jika perlu, kembali ke fase persiapan data untuk membawa bentuk data sesuai dengan persyaratan spesifikasi dari teknik penambangan data tertentu. Kami akan membangun sejumlah contoh model dalam teks ini. Setelah model dibangun, sekarang saatnya untuk menuju ke langkah 5, yaitu evaluation atau evaluasi. Semua analisis data memiliki potensi positif palsu. Bahkan jika model tidak menghasilkan positif palsu, model mungkin tidak menemukan pola yang menarik dalam data Anda. Ini mungkin karena model tidak diatur dengan baik untuk menemukan pola. Anda bisa menggunakan teknik yang salah, atau mungkin tidak ada sesuatu yang menarik dalam data Anda untuk ditemukan model. Tahap evaluasi gradient ada khusus untuk membantu Anda menentukan seberapa beragam model Anda dan apa yang mungkin ingin Anda lakukan dengannya. Evaluasi dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah teknik, baik matematis maupun logis. Buku ini akan memeriksa teknik untuk validasi silang dan pengujian positif palsu menggunakan rapid miner. Untuk beberapa model, kekuatan yang ditunjukkan oleh statistik pengujian tertentu juga akan dibahas. Namun di luar langkah-langkah ini, evaluasi model juga harus mencakup aspek manusia. Ketika individu mendapatkan pengalaman dan keahlian di bidangnya, mereka akan memiliki pengetahuan operasional yang mungkin tidak dapat diukur dalam arti matematis, tetapi tetap sangat diperlukan dalam menentukan nilai model penambangan data. Unsur manusia ini juga akan dibahas di seluruh buku. Berikut langkah-langkah dalam mengevaluasi data. Yang pertama yaitu mengevaluasi satu atau beberapa model yang disampaikan dalam tahap pemodelan untuk kualitas dan efektivitas sebelum menerapkannya untuk digunakan di lapangan. Tentukan apakah model sebenarnya mencapai tujuan yang ditetapkan untuk itu di fase pertama. Tentukan apakah beberapa aspek penting dari masalah bisnis atau penelitian belum diperhitungkan secara memadai. Ambil keputusan mengenai penggunaan hasil data mining. Dengan menggunakan teknik evaluasi berbasis data dan naluriah untuk menentukan kegunaan model, kita kemudian dapat memutuskan bagaimana beralih ke DM langkah 6, yaitu deployment atau penyebaran. Jika Anda telah berhasil mengidentifikasi pertanyaan Anda, menyiapkan data yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan membuat model yang lulus ujian menjadi menarik dan berguna, maka Anda telah sampai pada titik benar-benar menggunakan hasil Anda. Ini adalah penyebaran atau deployment, dan ini adalah waktu yang menyenangkan dan sibuk bagi penambang data. Aktivitas dalam fase ini termasuk menyiapkan otomatisasi model Anda, bertemu dengan konsumen output model Anda, mengintegrasikan dengan manajemen atau sistem informasi operasional yang ada, memberi makan pembelajaran baru di penggunaan model kembali ke model untuk meningkatkan akurasi dan kinerjanya, dan memantau dan mengukur hasil penggunaan model. Bersiaplah untuk sedikit ketidakpercayaan terhadap model Anda pada awalnya.
Anda bahkan mungkin menghadapi penolakan dari sekelompok yang mungkin merasa pekerjaan mereka tercantum oleh alat baru ini, atau yang mungkin tidak mempercayai keandalan atau keakuratan output. Tapi jangan biarkan ini membuat Anda putus asa. Ingat bahwa CBS tidak mempercayai prediksi awal Univac. Salah satu sistem komputer komersial pertama ketika jaringan menggunakannya untuk memprediksi hasil akhir pemilihan presiden pada tahun 1952 pada malam pemilihan dengan hanya 5% suara yang dihitung. Univac memperkirakan D.D. Eisenhower akan mengalahkan Adlai Stevenson dengan telak, sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh lembaga survei atau orang dalam pemilu sebagai kemungkinan atau bahkan mungkin. Bahkan sebagian besar ahli mengharapkan Stevenson menang dengan selisih tipis, dengan beberapa mengakui bahwa karena mereka mengharapkannya dekat, Eisenhower mungkin juga menang dalam pemungutan suara yang ketat. Baru larut malam ketika penghitungan suara manusia mengkonfirmasi bahwa Eisenhower melarikan diri dengan pemilihan. CBS mengudara untuk mengakui pertama bahwa Eisenhower telah menang, dan kedua bahwa Univac telah memprediksi hasil ini beberapa jam sebelumnya, tetapi petinggi jaringan menolak untuk mempercayai prediksi komputer. Univac lebih lanjut dibenarkan kemudian ketika prediksi itu ditemukan berada dalam 1% dari apa yang aslinya ditunjukkan. Teknologi baru sering mengganggu orang dan terkadang sulit untuk mempercayai apa yang ditunjukkan komputer. Bersabarlah dan spesifik saat Anda menjelaskan secara kerja model penambahan data baru, apa arti hasilnya, dan bagaimana mereka dapat digunakan. Sedangkan contoh Univac menggambarkan kekuatan dan kegunaan pemodelan komputer prediktif terlepas dari ketidakpercayaan yang melekat. Itu juga tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk kepercayaan. Pada zaman Univac, masalah terbesar adalah kebaruan teknologi. Itu melakukan sesuatu yang tidak ada yang benar-benar diharapkan atau bisa dijelaskan, dan karena hanya sedikit orang yang mengerti bagaimana komputer bekerja, sulit untuk mempercayainya. Hari ini kita menghadapi masalah yang berbeda tetapi sama-sama mengganggu. Komputer telah menyebar luas di mana-mana dan terlalu sering, jika tidak cukup mempertanyakan apakah hasilnya akurat dan bermakna. Agar model penambangan data dapat digunakan secara efektif, keseimbangan harus dicapai dengan mengkomunikasikan fungsi dan utilitas model dengan jelas kepada pemegang saham, menguji dan membuktikan model secara menyeluruh, kemudian merencanakan dan memantau implementasinya. Model penambangan data dapat secara efektif diperkenalkan ke dalam aliran organisasi. Namun kegagalan untuk mengelola penyebaran secara hati-hati dan efektif dapat menenggelamkan bahkan model terbaik dan paling efektif sekalipun. Contoh dari sebuah penyebaran yang lebih kompleks yaitu menerapkan proses penambangan data paralel di departemen lain. Berikut adalah gambar dari PHDM, yaitu detail flow. Sini terdapat data dan diproses menggunakan PHDM. Pertama itu business understanding dan data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan terakhir deployment. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 1B, jurnal ilmiah tentang implementasi data mining dan PHDM. Di sini saya menentukan tema jurnal itu penerapan atau implementasi data mining dan PHDM. Kemudian judul jurnal yaitu forecasting saham dengan metode PHDM dan algoritma vektor auto regression, studi kasus saham ICBP.JK, dan terdapat website yaitu link jurnalnya di
resharkit.net. Di sini sebagai contoh file PDF-nya adalah seperti ini. Judulnya yaitu forecasting saham dengan metode GCM dan algoritma vektor auto regression, studi kasus saham ICBP DJK. Penulis adalah Muhammad Nurul Kohim, Agung Triyudi, dan Iradiana Solihati. Kemudian bab 2, peran utama data mining. Sini terdapat gambar 21 yaitu peran utama data mining, dimana yang pertama yaitu estimasi, kemudian yang kedua forecasting, yang ketiga klasifikasi, yang keempat clustering, dan yang kelima asosiasi. Ini terdapat data mining rules. Di sini dijelaskan pada poin 2.1 data mining memiliki peran utama dalam berbagai domain dan aplikasi. Berikut ada 5 peran utama data mining. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan, kemudian yang kedua prediksi dan peramalan, yang ketiga identifikasi pola dan hubungan, yang keempat segmentasi pelanggan, dan yang kelima deteksi fraud. Kemudian untuk 2.1 estimasi atau estimation. Deskripsi estimasi melibatkan pengembangan model untuk memperkirakan nilai yang tidak diketahui atau untuk mengisi nilai yang hilang dalam data. Contohnya pendapatan, kemudian stok barang, dan komputer. Pada pendapatan, sebuah perusahaan ingin memperkirakan pendapatan tahunan calon pelanggan berdasarkan atribut seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman kerja. Contoh 2, stok barang. Seorang pedagang ingin memperkirakan jumlah stok barang yang dibutuhkan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Kemudian pada contoh 3, komputer. Seorang programmer ingin menguji seberapa cepat atau berapa kecepatan penyimpanan memori pada komputernya. Kemudian pada prediksi atau peramalan forecasting. Forecasting melibatkan penggunaan model untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan pola dan tren historis. Contohnya yaitu yang pertama cuaca. Seorang meteorolog menggunakan data historis cuaca untuk meramalkan cuaca di masa depan. Contoh 2, penjualan. Sebuah toko menggunakan data penjualan sebelumnya untuk meramalkan penjualan produk tertentu di masa depan. Dan contoh 3, harga saham. Memprediksi harga saham untuk masa yang akan datang. Kemudian klasifikasi atau classification. Deskripsi klasifikasi atau classification melibatkan pembangunan model untuk mengkategorikan objek atau data dalam kelas atau kelompok yang telah ditentukan. Contoh spam detection, yaitu mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam berdasarkan pola teks dan karakteristik lainnya. Contoh 2, deteksi penyakit, mengklasifikasikan pasien berdasarkan gejala untuk mendeteksi apakah mereka menderita penyakit tertentu atau tidak. Dan yang ketiga, kelulusan mahasiswa. Nah, di sini mengklasifikasikan mahasiswa lulus tepat waktu atau tidak. Yang keempat yaitu clustering atau dalam bahasa Inggris clustering, melibatkan pengelompokan objek atau data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dalam satu dimensi atau fitur. Contoh 1 yaitu pelanggan segmentation, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat. Contoh 2, traffic jalan, mengelompokkan pola lalu lintas jalan berdasarkan waktu untuk
meningkatkan pengaturan lalu lintas. Dan contoh 3, bunga iris, mengelompokkan data yang digunakan untuk mengkategorikan bunga iris ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan fitur-fitur tertentu seperti panjang dan lebar sepal dan panjang dan lebar kelopak. Yang kelima, asosiasi. Asosiasi melibatkan identifikasi hubungan atau keterkaitan antara item atau kejadian dalam data. Contoh rekomendasi produk yaitu menganalisis pemilihan pelanggan untuk menemukan asosiasi antara produk, memungkinkan menyusun rekomendasi produk. Contoh 2, penyakit, mengidentifikasi asosiasi antara gejala penyakit untuk membantu diagnosis medis. Contoh 3, pembelian, membaca pola atau kecenderungan pembelian konsumen, keperluan desain katalog promosi, proses pembuatan keputusan bisnis, segmentasi konsumen, dan target pemasaran. Kemudian kategorisasi algoritma data mining. Sini terdapat gambar 27 yang terdiri dari supervised learning, semi supervised learning, dan unsupervised learning. Kategorisasi algoritma data mining melibatkan pengelompokan berbagai teknik dan metode berdasarkan karakteristik dan tujuan penggunaannya. Kategori utama melibatkan supervised learning, unsupervised learning, dan semi supervised learning. Berikut adalah penjelasan lengkap untuk setiap kategori. Yang pertama yaitu supervised learning atau pembelajaran terawasi. Supervised learning adalah jenis pembelajaran mesin di mana model diajar dengan menggunakan dataset yang sudah memiliki label atau target yang diketahui. Pembelajaran dengan guru dataset memiliki target, label, dan kelas. Bagian besar algoritma data mining yang diantaranya yaitu estimasi, prediksi atau forecasting, dan classification adalah supervised learning. Algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Tujuan model dilatih untuk mempelajari hubungan antara fitur variabel independen dan label variabel dependen agar dapat membuat prediksi atau klasifikasi pada data baru yang tidak memiliki label. Contoh algoritmanya yaitu regresi linear, regresi logistik, decision tree, support vector machine atau SVM, dan neural network. Kemudian yang berikutnya yaitu unsupervised learning atau pembelajaran tanpa pengawasan. Sini unsupervised learning didefinisikan sebagai jenis pembelajaran mesin di mana model harus mengidentifikasi pola atau struktur dalam data tanpa panduan dari variabel target atau label. Algoritma data mining mencari pola dari semua variabel atau atribut. Variabel atau atribut yang menjadi target, label, kelas, dan kelas tidak ditentukan atau tidak ada. Algoritma clustering adalah algoritma unsupervised learning. Tujuan model berusaha untuk memahami struktur dalam data seperti pengelompokan atau clustering atau reduksi dimensi tanpa informasi eksternal tentang hasil yang diharapkan. Contoh algoritmanya yaitu Kamin clustering, hierarchical clustering, principal component analysis atau PCA, distributed stochastic vector embedded atau TSNE, dan association rules. Dan selanjutnya yaitu semi supervised learning atau pembelajaran semi terawasi. Semi supervised learning adalah pendekatan yang coba memanfaatkan sejumlah kecil data terlabel dan sejumlah besar data tak terlabel.
Semi supervised learning adalah metode data mining yang menggunakan data dengan label dan tidak berlabel sekaligus dalam proses pembelajarannya. Data yang memiliki kelas digunakan untuk membentuk model atau pengetahuan. Data tanpa label digunakan untuk membuat batasan antara kelas. Seperti ditunjukkan pada gambar 20, itu semi supervised learning. Tujuan dari model yang dilatih yaitu dengan menggunakan data yang memiliki label dan kemudian diperluas untuk membuat prediksi pada data yang tidak memiliki label. Contoh algoritma yaitu self-training, co-training, multi-view, dan multi-view learning. Ringkasan dari perbedaan utama ketiga pembelajaran tersebut yaitu supervised learning membutuhkan dataset berlabel dan tujuannya adalah membuat prediksi atau klasifikasi. Sedangkan unsupervised learning tidak membutuhkan label pada data. Tujuannya adalah mengungkap struktur atau pola alamiah dalam data. Dan semi supervised learning menggabungkan unsur dari supervised dan unsupervised learning, memanfaatkan sejumlah kecil data berlabel dan sejumlah besar data tak berlabel. Setiap jenis pembelajaran memiliki aplikasi dan kegunaannya masing-masing, tergantung pada sifat dan karakteristik data yang dihadapi serta tujuan analisis yang ingin dicapai. Bab 3. Proses utama data mining. Skema atau diagram proses utama data mining. Berikut adalah gambar 3.1, yaitu skema atau diagram proses data mining. Di sini akan dijelaskan satu persatu mengenai proses utama data mining. Yang pertama yaitu himpunan data atau dataset. Di sini atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label ke target terjadi. Jenis dataset ada dua, yaitu private dan public. Private dataset yaitu dataset dapat diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian, bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan jasa, dan lain sebagainya. Dengan public dataset dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti data mining. Dan UCI repository, ACMKDB CAP, Spec.io. Tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga penelitian dapat bersifat comparable, repeatable, dan variable, dan verifiable. Sini terdapat gambar himpunan data, yaitu UCI repository dan himpunan dataset. Dari bunga iris. Dan yang kedua itu metode data mining. Yang pertama di sini estimation atau estimasi. Metode data mining terdiri dari yang pertama estimasi, dimana estimasi ini menggunakan linear regression atau LR, neural network atau NN, deep learning atau DL, support vector machine atau SVM, generalized linear model atau GLM, dan lain sebagainya. Dan metode yang kedua yaitu forecasting atau prediksi ramalan. Di sini metode yang digunakan itu linear regression, neural network, deep learning, support vector machine, generalized linear model, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu classification atau klasifikasi. Algoritma yang digunakan yaitu Diction tree, Hyperbias,
K-Navier-Stokes atau KNN, linear discriminant analysis atau LDA, logistic regression, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, clustering. Algoritma yang digunakan yaitu K-mean, K-medoid, self-organizing map, TOSOM, UCC-mean, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu association. Algoritmanya yaitu elliptic growth, a priori, coefficient of correlation, CISCOR, dan lain sebagainya. Proses yang ketiga yaitu pengetahuan atau pola model, formula atau function, rumus atau fungsi regresi. Misalnya di sini waktu tempuh sama dengan 0,48 dan jarak 0,6 serta mampu 0,34 dan kesana 0,2. Dan yang kedua pohon keputusan atau decision tree. Ini terdapat gambar 34 yaitu pohon keputusan atau decision tree. Dan yang keempat dan yang ketiga yaitu tingkat korelasi. Keempat rule atau aturan. Ini contohnya IPS 3 sampai 28 dan lulus tepat waktu. Dan yang kelima yaitu cluster atau cluster. Kemudian yang keempat evaluasi atau akurasi error dan lain sebagainya. Sini yang pertama estimasi errornya yaitu root mean square error, RMSE, MSE, MAPE, dan lain sebagainya. Dan prediction atau forecasting, prediksi atau peramalan itu error yang digunakannya itu penghitungan errornya itu root mean square error atau RMSE, MSE, MAPE, dan lain-lain. Dan pada classification itu menggunakan confusion metric atau akurasi ROC, kurve, area under kurve atau AU. Dan yang keempat clustering, internal evaluation, Davis-Bouldin index, dan index. Dengan external evaluationnya itu menggunakan run measure, F-measure, Z-card index, Volkes-Mallow index, dan confusion metric. Yang kelima asosiasi atau association yaitu menggunakan grip ratio, prediction and recall atau F-measure. Kemudian di sini terdapat kriteria evaluasi dan validasi model. Yang pertama yaitu akurasi. Ukuran dari seberapa baik model mengkorelasikan antara hasil dengan atribut dalam data yang telah disediakan. Terdapat berbagai model akurasi, tetapi semua model akurasi tergantung pada data yang digunakan. Yang kedua yaitu kehandalan. Ukuran di mana model data mining diterapkan pada dataset yang berbeda. Model data mining dapat diandalkan jika menghasilkan pola umum yang sama terlepas dari data testing yang disediakan. Ketiga, kegunaan, yaitu mencakup berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang berguna. Sebagai catatan, sini keseimbangan di antara ketiganya diperlukan karena belum tentu model yang akurat adalah handal dan yang handal
akurat belum tentu berguna. Kemudian tipe berikutnya itu Magic Quadrant for Data Science Platform. Ini ditunjukkan perkembangan aplikasi yang digunakan untuk menghitung dataset atau memprediksi dataset tersebut. Yang digunakan saat ini yaitu RapidMiner dan Canimum. Namun yang paling unggul adalah RapidMiner. Bab 4, penerapan dan implementasi metodologi GridgeDM. Sini saya buat sebuah judul yaitu penerapan GridgeDM klasifikasi pada perusahaan swasta yang menjual buku elektronik atau e-reader secara online menggunakan metode Decision Tree. Yang pertama di sini konteks dan perspektif. E-reader atau pembaca e-book adalah perangkat keras portable yang dirancang untuk membaca publikasi digital. Ini termasuk e-book, majalah elektronik, dan versi digital surat kabar. Rickard bekerja untuk pengecer online besar di perusahaan swasta Barnes & Noble. Perusahaannya segera meluncurkan e-reader generasi berikutnya, dan mereka ingin memaksimalkan aktivitas pemasaran mereka. Mereka memiliki banyak pelanggan, beberapa di antaranya membeli salah satu pembaca digital generasi sebelumnya. Kita telah memperhatikan bahwa tipe orang tertentu adalah yang paling ingin mendapatkan perangkat generasi sebelumnya, sementara orang lain tampaknya puas menunggu untuk membeli gadget elektronik nanti. Dan dia bertanya-tanya, apa yang membuat beberapa orang termotivasi untuk membeli sesuatu segera setelah keluar, sementara yang lain kurang terdorong untuk memiliki produk. Majikan Rickard membantu mendorong penjualan e-reader barunya dengan menawarkan produk dan layanan khusus untuk e-reader melalui situs webnya yang besar. Misalnya, pemilik e-reader dapat menggunakan situs web perusahaan untuk membeli majalah digital, surat kabar, buku, musik, dan lain sebagainya. Perusahaan ini juga menjual ribuan jenis media lainnya, seperti buku cetak tradisional dan elektronik dari segala jenis. Kita percaya bahwa dengan menambah data pelanggan mengenai perilaku konsumen umum di situs web, dia akan dapat mengetahui pelanggan mana yang akan membeli e-reader baru di awal, mana yang akan dibeli berikutnya, dan mana yang akan dibeli nanti. Dia berharap bahwa dengan memprediksi kapan pelanggan akan siap untuk membeli e-reader generasi berikutnya, dia akan dapat mengatur waktu pemasaran targetnya kepada orang-orang yang paling siap untuk menanggapi iklan dan promosi. Kemudian tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan apa itu Decision Tree, bagaimana mereka digunakan dan manfaat menggunakannya. Yang kedua, mengenali format yang diperlukan untuk data untuk melakukan penambangan Decision Tree prediktif. Ketiga, mengembangkan model penambangan data Decision Tree di RapidMiner menggunakan kumpulan data pelatihan. Yang keempat, menafsirkan node dan daun pohon visual dan menerapkannya ke kumpulan data penilaian untuk menyebarkan model. Dan yang kelima, menggunakan algoritma pohon atau tree yang berbeda untuk meningkatkan granularitas detail pohon. Dan langkah selanjutnya itu pemahaman bisnis atau business understanding. Sini Rickard ingin dapat memprediksi waktu perilaku pembelian, tetapi dia juga ingin memahami bagaimana perilaku pelanggannya di situs web perusahaannya, menunjukkan waktu pembelian e-reader baru mereka. Rickard telah mempelajari
teori difusi klasik yang mencatat sarjana dan sosiolog Everett Rogers. Pertama kali diterbitkan pada 1960-an. Rogers menduga bahwa adopsi teknologi atau inovasi baru cenderung mengikuti kurva berbentuk S, dengan kelompok yang lebih kecil dari pelanggan yang paling giat dan inovatif mengadopsi teknologi terlebih dahulu, diikuti oleh kelompok yang lebih besar dari pengadopsi mayoritas menengah, diikuti oleh kelompok yang lebih kecil dari pengadopsi akhir. Gambar 41, jumlah di sini terdapat garis berwarna biru menunjukkan jumlah pengadopsi menurut grup, dan yang berwarna merah yaitu jumlah kumulatif pengadopsi dari waktu ke waktu. Sini merupakan teori Everett Rogers tentang adopsi inovasi baru. Mereka yang berada di depan kurva biru adalah kelompok yang lebih kecil yang pertama kali menginginkan dan membeli teknologi. Sebagian besar dari kita termasuk dalam 70-80% orang menengah yang akhirnya memperoleh teknologi. Ekor ujung bawah di sisi kanan kurva biru adalah laggard, orang-orang yang akhirnya mengadopsi. Pertimbangkan bagaimana pemutar DVD dan ponsel mengikuti kurva ini. Memahami teori Rogers, Laggard percaya bahwa ia dapat mengkategorikan pelanggan perusahaannya ke dalam salah satu dari 4 kelompok yang pada akhirnya akan membeli e-reader baru: inovator, pengadopsi awal, mayoritas awal, atau mayoritas akhir. Kelompok-kelompok ini melacak teori adopsi sosial Rogers tentang difusi inovasi teknologi, dan juga dengan pengamatan informal Laggard tentang kecepatan adopsi produk generasi sebelumnya di perusahaannya. Dia berharap bahwa dengan menonton aktivitas pelanggan di situs web perusahaan, dia dapat mengantisipasi kira-kira kapan setiap orang kemungkinan besar akan membeli e-reader. Dia merasa seperti penambangan data dapat membantunya mengetahui aktivitas mana yang merupakan prediktor terbaik dari kategori mana yang akan jatuh ke dalam pelanggan. Mengetahui hal ini, ia dapat mengatur waktu pemasarannya kepada setiap pelanggan bertepatan dengan kemungkinan mereka untuk membeli. Langkah selanjutnya yaitu keempat, pemahaman data atau data understanding. Mereka telah melibatkan kami untuk membantunya dengan proyeknya. Kami telah memutuskan untuk menggunakan model decision tree untuk menemukan prediktor awal yang baik dari perilaku pemilihan. Karena perusahaan Dekat melakukan semua bisnisnya melalui situs webnya, ada kumpulan data informasi yang kaya untuk setiap pelanggan, termasuk barang-barang yang baru saja mereka telusuri dan yang benar-benar mereka beli. Dia telah menyiapkan 2 set data untuk kita gunakan. Kumpulan data pelatihan berisi aktivitas situs web pelanggan yang membeli pembaca generasi sebelumnya di perusahaan. Dan waktu mereka membeli pembaca mereka. Yang kedua, terdiri dari atribut pelanggan saat ini yang kita berharap akan membeli e-reader baru. Dia berharap untuk mengetahui kategori pengadopsi mana yang akan dimiliki setiap orang dalam kumpulan data. Pelatihan berdasarkan profil dan waktu pembelian orang-orang tersebut dalam kumpulan data pelatihan. Di sini terdapat gambar 4 strip 2, yaitu tampilan dataset training CSV dan tampilan dataset scoring CSV. Dalam menganalisis kumpulan datanya, Laggard telah menemukan bahwa aktivitas pelanggan di bidang media digital dan buku dan aktivitas umum mereka dengan elektronik untuk dijual di situs perusahaannya tampaknya memiliki banyak kesamaan dengan ketika seseorang membeli e-reader.
Dengan pemikiran ini kami telah bekerja dengan Descartes untuk mengkompilasi kumpulan data yang terdiri dari atribut berikut: user ID, yaitu pengenal numerik dan unik yang ditetapkan untuk setiap orang yang memiliki akun di sebuah perusahaan, dan gender, yaitu jenis kelamin pelanggan, bagaimana diidentifikasi dalam akun pelanggan mereka. Dalam kumpulan data ini tercatat M atau pria dan F untuk wanita. Operator Dictionary dapat menangani tipe data non-numerik. Kemudian X, usia seseorang pada saat data diekstraksi dari database tersebut. Ini dihitung ke tahun terdekat dengan mengambil perbedaan antara tanggal hitung dan tanggal lahir orang tersebut seperti yang tercatat di akun mereka. Kemudian marital status, yaitu status perkawinan orang tersebut sebagaimana tercatat di hatinya. Dan activity, yaitu atribut ini merupakan indikasi beberapa aktivitas setiap pelanggan di sebuah perusahaan. Dan browser elektronik 12MO, ini hanyalah kolomnya atau tidak yang menunjukkan apakah orang tersebut melihat produk elektronik di situs web perusahaan pada tahun lalu. Kemudian box elektronik 12MO, kolomnya atau tidak lain yang menunjukkan apakah mereka membeli barang elektronik melalui situs web perusahaan Descartes pada tahun lalu. Dan box digital media 18MO, atribut ini adalah bidangnya atau tidak yang menunjukkan apakah orang tersebut telah membeli beberapa bentuk media digital seperti musik dan MP3 dalam 1,5 tahun terakhir. Atribut ini tidak termasuk pembelian buku digital. Kemudian box digital book, Descartes percaya bahwa sebagai indikator pembelian relatif terhadap trader baru perusahaan. Atribut ini kemungkinan akan menjadi indikator terbaik. Kemudian payment method, yaitu terdiri dari bank transfer, yaitu pembayaran melalui e-check atau bentuk transfer kalau lainnya langsung dari bank ke perusahaan. Kemudian website account, bank telah mengatur kartu kredit atau transfer dana elektronik permanen di akun mereka sehingga pembelian langsung dibebankan melalui akun mereka pada saat pembelian. Kemudian credit card, yaitu orang tersebut memasukkan nomor kartu kredit dan otorisasi setiap kali mereka membeli sesuatu melalui situs. Dan monthly billing. Kemudian eraser adoption, sini atribut ini hanya ada di kumpulan data pelatihan. Ini terdiri dari data untuk pelanggan yang membeli eraser generasi sebelumnya. Mereka yang membeli dalam waktu seminggu setelah rilis produk dicatat dalam atribut ini sebagai inovator. Sedangkan yang membeli setelah seminggu pertama tetapi dalam minggu kedua atau ketiga dimasukkan sebagai early adopter. Kemudian yang membeli setelah 3 minggu tetapi dalam 2 bulan pertama adalah early majority, dan yang membeli setelah 2 bulan pertama adalah late majority. Dengan data record dan pemahaman tentang apa artinya, kita sekarang dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu persiapan data atau data preparation. Contoh bab ini terdiri dari 2 dataset, yaitu chapter 10 dataset training _training.csv dan chapter 10 dataset _spring.csv. Download file ini dari situs web pendamping sekarang di https://youtube.com /data mining for Genesis. Kemudian selesaikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, import kedua dataset repository rapid miner Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang tipe data atribut karena operator Dictionary dapat menangani semua jenis data. Kemudian yang kedua, seret dan lepas kedua kumpulan data ke jendela proses utama. Nanti nama objek sebagai dataset training dan dataset scoring masing-masing. Nah, kemudian jalankan model untuk memeriksa data dan membiasakan diri dengan tersebut. Di sini terdapat gambar 4 yaitu statistik data untuk dataset scoring. Yang ketiga yaitu beralih kembali ke perspektif desain. Meskipun tidak ada nilai yang hilang atau tampaknya tidak konsisten dalam kumpulan data, masih ada beberapa persiapan data yang belum dilakukan. Pertama, user ID
adalah nilai yang ditetapkan untuk setiap pelanggan. Pelanggan tidak menggunakan nilai ini untuk apapun. Ini hanyalah cara untuk mengidentifikasi setiap pelanggan secara unik dalam kumpulan data. Ini bukan sesuatu yang berhubungan dengan setiap orang dengan cara apapun yang akan berkorelasi dengan atau menjadi prediktif kecenderungan kemungkinan dan efektivitas teknologi mereka. Dengan demikian tidak boleh dimasukkan dalam model sebagai variabel independen. Kita dapat menangani atribut ini dengan salah satu dari dua cara. Pertama, kita dapat menghapus atribut menggunakan operator select atribut, atau kita dapat mencoba cara baru untuk menangani atribut dengan prediktif. Di sini dicapai dengan menggunakan operator setrol. Dengan menggunakan bidang pencarian di tab operator, temukan dan tambahkan operator setrol ke aliran training dan scoring Anda. Kemudian di area parameter di sisi kanan layar atau peran atribut user ID ke ID. Ini akan meninggalkan atribut dalam kumpulan data di seluruh model, tetapi tidak akan mempertimbangkan atribut sebagai prediktor untuk atribut tabel. Pastikan untuk melakukan ini untuk set data training dan scoring karena atribut user ID ditemukan di keduanya. Pada gambar 4/5 itu ditunjukkan bagaimana mengatur atribut user ID ke target role ID dalam dataset scoring dan training. Sini kita atur parameternya itu untuk atribut name-nya user ID kita ganti target role-nya menjadi D dan klik play. Kemudian keempat, salah satu efek samping yang bagus dari pengaturan peran atribut ke ID daripada menghapusnya menggunakan operator select atribut. Sebelum menambahkan operator dictionary, kita masih perlu melakukan langkah persiapan data lainnya, yaitu operator dictionary seperti operator model prediktif lainnya yang telah kami gunakan hingga titik ini dalam teks. Untuk contoh ini, kami ingin memprediksi grup pengadopsi mana yang kemungkinan besar akan diikuti oleh pelanggan eraser generasi berikutnya oleh Ricard. Jadi label kita adalah eraser adoption untuk gambar 4/6. Sini terdapat gambar 4/6 yaitu mengatur atribut eraser adoption sebagai label dalam aliran pelatihan kami. Ini parameternya kita ubah, yaitu atribut eraser adoption sebagai label dan klik apply. Kelima, selanjutnya cari titik operator untuk dictionary. Pilih operator dictionary dasar dan tambahkan ke aliran training Anda seperti pada gambar 4/7. Kemudian yang langkah ke-6 yaitu jalankan model dan beralih ke tab pohon dictionary dan perspektif hasil. Dan sini Anda akan melihat pohon pendahuluan kami, itu gambar 4/8. Ini terdapat gambar dictionary result. Dan langkah ke-7 pada gambar 4/8 kita dapat melihat apa yang disebut sebagai node simpul atau edge, node atau simpul, dan edge atau daun. Node atau simpul adalah bentuk oval abu-abu. Mereka adalah atribut yang bentuk oval abu-abu atau yang berwarna biru muda. Mereka adalah atribut yang berfungsi sebagai prediktor yang baik untuk atribut tabel kami. Daun atau edge adalah titik akhir warna-warni yang menunjukkan kepada kita distribusi kategori dari atribut tabel kita yang
mengikuti cabang pohon ke titik daun itu. Kita dapat melihat di pohon ini bahwa website activity adalah prediktor terbaik kami. Apakah pelanggan akan mengadopsi atau membeli e-reader baru perusahaan atau tidak? Jika aktivitas orang tersebut sering atau teratur, kita melihat bahwa mereka cenderung menjadi inovator atau early adopter. Namun jika mereka jarang menggunakan situs web, maka apakah mereka telah membeli buku digital atau tidak menjadi prediktor berikutnya dari kategori adopsi e-reader mereka. Jika mereka belum membeli buku digital melalui situs web di masa lalu, usia adalah fitur prediksi lain yang membentuk simpul dengan orang muda mengadopsi lebih cepat daripada yang lebih tua. Hal ini terlihat pada cabang untuk 2 tahun yang berasal dari simpul umur pada gambar 4/8. Mereka yang jarang menggunakan situs web perusahaan, tidak pernah membeli buku digital di situs, dan lebih tua dari 25 tahun. 1/2 kemungkinan besar akan mendarat di kategori late majority, sementara mereka yang memiliki profil yang sama tetapi berada di bawah 25 tahun, 1/2 terbentur oleh prediksi early majority. Dalam contoh ini Anda dapat melihat bagaimana Anda membaca node atau simbol edge atau daun dan apel cabang saat Anda bergerak turun melalui pohon. Sebelum kembali ke perspektif desain, luangkan waktu sebentar untuk mencoba beberapa alat di sisi kiri layar. Layar besar dapat membantu Anda melihat pohon Anda dengan lebih baik, menyebarkan atau memadatkan simpul dan daun untuk meningkatkan keterbacaan atau untuk melihat lebih banyak pohon besar sekaligus. Juga coba gunakan ikon tangan di bawah mode lihat panah pada gambar 4/8. Ini memungkinkan Anda untuk mengklik dan menahan masing-masing daun atau mode dan menyeretnya untuk meningkatkan keterbacaan pohon Anda. Akhirnya cobalah mengarahkan mouse Anda ke salah satu daun pohon. Pada gambar 4/9 kita melihat kotak hypertrophic yang menunjukkan detail daun ini. Meskipun data pelatihan kami akan memprediksi bahwa pengguna situs web biasa akan menjadi early adopters, modelnya tidak 100%. Berdasarkan prediksi itu di Hover, kami membaca bahwa dalam kumpulan data pelatihan 9 orang sesuai dengan profil ini adalah late adopters, 58 adalah inovator, 75 adalah early adopter, dan 41 adalah early majority. Nah, di sini terdapat gambar 4/9 yang menunjukkan tips yang mengarahkan kursor menunjukkan detail daun yang diperluas di pohon kami. Dengan atribut prediktor yang kami sediakan, kami sekarang siap untuk beralih ke langkah 6, yaitu pemodelan atau modeling. 8. Kembali ke perspektif desain. Di tab operator, cari dan tambahkan operator apply model. Satukan aliran training dan scoring Anda. Pastikan bahwa port type dan mode terhubung ke port trace untuk menghasilkan output yang kita inginkan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4/10. Pada gambar ini menerapkan model ke data penilaian kami dan mengeluarkan prediksi label atau lab dan model decision tree atau mood. 9. Jalankan model. Anda akan melihat hasil yang familiar. Pohon tetap sama seperti pada gambar 4/8 untuk saat ini. Klik pada example set di sebelah tab tree. Pohon kami telah diterapkan pada data penilaian kami. Seperti halnya dengan regresi logistik, atribut kepercayaan telah dibuat oleh repeat miner bersama dengan atribut prediksi. Pada gambar 4/11 data dinyatakan bersih, tidak terdapat data yang missing ataupun noise. Di sini terdapat gambar 4/11 yaitu statistik data untuk memprediksi scoring dataset. Ke-10 beralih ke tampilan data menggunakan tombol button. Kita lihat pada gambar 4/12 prediksi untuk setiap kelompok adopsi pelanggan.
bersama dengan persentase kepercayaan untuk setiap prediksi. Berbeda dengan contoh regresi logistik pada bab sebelumnya, ada 4 atribut kepercayaan sesuai dengan 4 nilai yang mungkin dalam label atau e-reader adoption. Kami menafsirkan ini dengan cara yang sama seperti yang kami lakukan dengan model lain. Persentasenya bertambah menjadi 100%, dan prediksinya adalah kategori manapun yang menghasilkan persentase kepercayaan tertinggi. Rapid Miner sangat yakin, tetapi tidak 100% bahwa orang 77 yang memiliki ID 77373 baris 14 gambar 412 akan menjadi anggota mayoritas awal atau sekitar 88,9%. Meskipun ada beberapa ketidakpastian, Rapid Miner benar-benar yakin bahwa orang ini tidak akan menjadi early adopter atau alias 0%. Sini dapat gambar 4 strip 12, yaitu prediksi dan persentase confident terkait menggunakan prediction tree kami. Sini angka 11, yaitu kami sudah mulai mengevaluasi hasil model kami. Tapi bagaimana jika kami merasa ingin melihat detail yang lebih besar atau perincian dalam model kami? Tentunya beberapa atribut kita yang lain juga bersifat prediktif. Ingat bahwa bridge DM bersifat siklus, dan bahwa dalam beberapa teknik pemodelan, terutama yang memiliki data kurang terstruktur, beberapa uji coba bolak-balik dapat mengungkapkan pola yang lebih menarik dalam data. Beralih kembali ke perspektif desain, klik pada operator prediction tree dan di area parameter, ubah parameter kriteria menjadi gini index, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4/13. Ini gambar 4/13 menunjukkan bagaimana membangun model prediction tree kami menggunakan algoritma Gini index daripada algoritma Grand Ratio. Sekarang jalankan kembali model dan kita akan beralih ke tahap selanjutnya, yaitu evaluasi atau evaluation. Pada gambar 4/14, poin yang dihasilkan dari algoritma Gini index. Kita melihat di poin ini bahwa ada lebih banyak detail, lebih banyak perincian dalam menggunakan algoritma Gini index sebagai parameter kita untuk division tree kita. Kita selanjutnya dapat memodifikasi pohon dengan kembali ke tampilan desain dan mengubah jumlah minimum item untuk membentuk simpul atau ukuran untuk split atau ukuran minimum untuk daun, bahkan menerima default untuk parameter tersebut. Kita dapat melihat bahwa algoritma Gini saja jauh lebih sensitif daripada algoritma Grand Ratio dalam mengidentifikasi node dan daun. Luangkan waktu sebentar untuk menjelajahi sekitar model pohon baru ini. Anda akan menemukan bahwa itu luas, dan Anda akan menggunakan alat zoom dan mode untuk melihat semuanya. Anda harus menemukan bahwa sebagian besar variabel independen kami yang lain atau atribut prediktor sekarang sedang digunakan, dan perincian record dapat mengidentifikasi kemungkinan kategori adopsi setiap pelanggan jauh lebih besar. Seberapa aktif orang tersebut di situs web majikan dekat masih merupakan satu-satunya prediktor terbaik, tapi jenis kelamin dan berbagai tingkat usia kini juga ikut bermain. Anda juga akan menemukan bahwa satu atribut kadang-kadang digunakan lebih dari sekali dalam satu cabang pohon. Prediction tree sangat menyenangkan untuk dicoba, dan dengan algoritma sensitif seperti ini yang menghasilkannya, mereka juga bisa sangat menarik. Beralih ke tab example set di tampilan data. Kita lihat di sini pada gambar 4/15 bahwa mengubah algoritma yang mendasari pohon kita dalam beberapa kasus juga mengubah kepercayaan kita pada prediksi. Di sini terdapat gambar 4/15, yaitu prediksi baru dan persentase kepercayaan menggunakan ini. Di sini bisa kita lihat
baris 1 yaitu ID 56031. Sebagai contoh, pada gambar 4/12 orang ini dihitung memiliki setidaknya beberapa persentase peluang untuk mendarat di salah satu dari 4 kategori pengabduksi. Di bawah algoritma gain ratio kami yaitu 41%, yakin dia akan menjadi pengabduksi awal. Tetapi hampir 32% yakin dia mungkin juga berubah menjadi inovator. Dengan kata lain, kami merasa yakin dia akan menjadi trader sejak dini, tetapi kami tidak yakin berapa awal. Mungkin itu penting bagi Ricard, mungkin tidak, jika harus memutuskan selama fase penyebaran. Tapi mungkin menggunakan gini, kita bisa membantunya memutuskan. Pada gambar 4/15, pria yang sama ini sekarang terbukti memiliki peluang 60% untuk menjadi pengadopsi awal dan hanya 20% peluang menjadi inovator. Kemungkinan dia menjadi bagian dari kerumunan mayoritas akhir di bawah model ini. Setelah turun menjadi 0, kami tahu dia akan mengadopsi, atau setidaknya kami memprediksi dengan keyakinan 100% bahwa dia akan mengadopsi dan bahwa dia akan mengadopsi lebih awal. Meskipun dia mungkin tidak berada di urutan teratas daftar Ricard ketika penyebaran bergulir, dia mungkin akan lebih tinggi daripada yang seharusnya berada di bawah gain ratio. Perhatikan bahwa sementara ini telah mengubah beberapa prediksi kami, itu tidak mempengaruhi semuanya. Periksa kembali ID orang 77373 secara singkat. Tidak ada perbedaan dalam prediksi orang ini di bawah kedua algoritma. David Manuel cukup yakin dalam prediksinya untuk pemuda ini. Terkadang tingkat kepercayaan pada prediksi melalui sentri sangat tinggi, sehingga algoritma dasar yang lebih sensitif tidak akan mengubah nilai prediksi pengamatan sama sekali. Dan langkah selanjutnya itu penyebaran atau deployment. Keinginan awal Ricard adalah untuk dapat mengetahui pelanggan mana yang dapat diharapkan untuk membeli e-reader baru, dan pada jadwal waktu beberapa berdasarkan rilis terakhir perusahaan dari pembaca digital profil tinggi. Dictionary telah memungkinkannya untuk memprediksi itu dan untuk menentukan seberapa handal prediksi itu. Dia juga dapat menentukan atribut mana yang paling prediktif adopsi trader, dan untuk menemukan perincian yang dicap dalam modelnya dengan menggunakan Gini Index sebagai algoritma yang mendasari semuanya. Tapi bagaimana dia akan menggunakan pengetahuan yang baru ditemukan ini? Jawaban paling sederhana dan paling langsung adalah bahwa ia sekarang memiliki daftar pelanggan dan kemungkinan waktu adopsi mereka untuk e-reader generasi berikutnya. Pelanggan ini dapat diidentifikasi oleh user ID yang dipertahankan dalam data perspektif hasil, tetapi tidak digunakan sebagai prediktor dalam model. Dia dapat menyegmentasikan pelanggan ini dan memulai proses pemasaran target yang tepat waktu dan relevan untuk setiap individu. Mereka yang paling mungkin untuk membeli segera atau predicted innovators dapat dihubungi dan didorong untuk membeli segera setelah produk baru keluar. Mereka bahkan mungkin menginginkan opsi untuk memesan di muka perangkat baru. Mereka yang cenderung tidak predicted early maturity mungkin memerlukan beberapa persuasi, mungkin 1 atau 2 buku digital gratis dengan pembelian e-reader atau diskon untuk musik digital yang dapat dimainkan di e-reader baru. Yang paling tidak mungkin, predicted late maturity dapat dipasarkan secara pasif atau mungkin tidak sama sekali jika anggaran pemasaran ketat dan dolar itu perlu dihabiskan untuk memberi insentif kepada pelanggan yang paling mungkin untuk membeli. Di sisi lain, mungkin sangat sedikit pemasaran yang diperlukan untuk inovator yang diprediksi. Karena mereka diprediksi paling mungkin untuk membeli e-reader di tempat pertama. Lebih jauh lagi, Ricard sekarang memiliki pohon yang menunjukkan kepadanya atribut mana yang paling penting dalam menentukan kemungkinan membeli untuk setiap kelompok.
kampanye pemasaran baru dapat menggunakan informasi ini untuk lebih fokus pada peningkatan tingkat aktivitas situs web atau menghubungkan elektronik umum yang dijual di situs web perusahaan dengan e-reader dan media digital secara lebih khusus. Jenis promosi lintas kategori ini dapat diasah lebih lanjut untuk menarik pembeli dari jenis kelamin tertentu atau dalam rentang usia tertentu. Picard memiliki banyak hal yang dapat digunakan dalam output penambangan data yang kaya ini saat dia bekerja untuk mempromosikan e-reader generasi berikutnya. Kemudian bab 5 penutup. Decision tree adalah model prediktif yang sangat baik ketika atribut target bersifat kategoris dan ketika kumpulan data adalah tipe campuran. Meskipun kumpulan data bab ini tidak mengandung contoh apapun, decision tree lebih baik daripada pendekatan berbasis statistik dalam menangani atribut yang memiliki nilai yang hilang atau tidak konsisten yang tidak ditangani. Decision tree akan bekerja di sekitar data tersebut dan masih menghasilkan hasil yang dapat digunakan. Decision tree terbuat dari node dan daun, dihubungkan oleh panah cabang berlabel, memiliki atribut prediktor terbaik dalam kumpulan data. Node dan daun ini mengarah pada persentase kepercayaan berdasarkan atribut aktual dalam kumpulan data pelatihan, dan kemudian dapat diterapkan pada data penilaian struktur serupa untuk menghasilkan prediksi untuk pengamatan penilaian. Decision tree memberitahu kita apa yang diprediksi, seberapa yakin kita bisa berada dalam prediksi, dan bagaimana kita sampai pada prediksi. Bagian bagaimana kita sampai dari output decision tree ditampilkan dalam tampilan grafis pohon. Dan ucapan terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga peneliti dapat melakukan penelitian ini dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengajar mata kuliah data mining yaitu Ibu Insinyur Niyanti MMikom yang telah memberikan materi perkuliahan dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-16 dengan sempurna sehingga kami dapat memahami dan menjadi mengerti dalam tentang apa itu data mining. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Kemani Saputra Skom Mkom selaku dosen pembimbing. Semoga beliau mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan semua aktivitasnya sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam menyusun penelitian ini hingga selesai. Penelitian berharap menghasilkan dari teman-teman dan pihak lainnya guna kesempurnaan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Terima kasih. Dan terdapat apa dan link video serta link ke dataset serta biografi penulis dan tabel nilai. Sini saya juga akan mengimplementasikan bagaimana cara menjalankan program di RapidMiner. Oke, pertama saya buka aplikasi RapidMiner kita. Kemudian kita buka file dan proses di local repository, kita klik 2 kali. Kemudian sini sudah tersedia dataset training dan dataset scoring serta setro-setronya dan algoritma decision tree. Kita apply model. Sini semua operatornya sudah saya siapkan. Nah, kita tinggal menjalankan atau running programnya.
Namun di sini sesudah kita juga bisa melihat dashboardnya. Kita klik running. Nah, di sini terdapat hasil dari graph atau gambar dari sentri berupa pohon. Gambarnya adalah seperti ini. Ini bisa kita perkecil lagi. Nah, di sini adalah website aktivitinya. Sini terdapat mode dan ego. Kemudian deskripsinya seperti ini. Kemudian ada lagi sampel set atau apply modelnya seperti ini. Di sini terlihat bahwa terdapat confidence itu ada confident innovator dan red majority, early adopter, dan early majority. Dan ini terdapat 473 data dengan 9 atribut. Ini dapat statistik, yaitu tidak ada missing data. Kemudian untuk visualisasinya seperti ini. Ini kita bisa merubahnya ke lain. Yang warna hijau adalah cara pembayaran menggunakan website account, dan warna biru menggunakan bank transfer, dan yang warna coklat
menggunakan credit card. Dan yang warna abu-abu ini mereka membayarnya dengan menggunakan monthly billing. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.